Pemirsa, gerak para peragawati ini ditata oleh Denny Malik. Acara yang menampilkan produk kain alta moda ini diselenggarakan pekan lalu di Bali. Bagi Denny Malik yang kayak beginian ini memang kerjaannya. Karena ini pekerjaan saya, karena ini saya punya perusahaan di mana saya juga di situ harus kerja ya, nggak sekedar cuman main sinetron dan yang lainnya, tapi di sini saya harus tetap jalan, hidup saya juga dari sini dan saya sebenarnya saya itu koreografer gitu. Begitu udah jadi makan malam, suamiku pulang kan, terus aku bilang, "Kamu jangan kaget ya karena aku masak nasi kebuli," aku bilang gitu. Terus, "Ya udah nggak apa-apa, coba aja," gitu. Cuman aku deg-degan karena ini pasti ngaco nih, bumbunya ngaco gitu. Terus, ya udah karena dia doyan jadi dia tahu kan, baunya sih bener gitu, tapi dia rasain, "Wah ini sih ada yang salah," dia bilang. "Apa yang kurang ya?" Aku bilang gitu. Terus dia nanya, "Kamu pakai ini enggak, pakai minyak Arab itu loh, samin," minyak samin. "Enggak," aku bilang gitu. Terus, "Pakai cengkeh enggak?" "Enggak," aku bilang gitu. Terus, daging kambingnya juga daging kambing yang bersih, bukan yang berlemak itu. Sementara kata dia musti begitu. Terus, ya gimana dong aku bilang, "Ya udah terlanjur," aku bilang, "Ya udah pokoknya buat syarat aja aku ngambil sesendok," cuman emang rasanya ngaco banget. Terus akhirnya aku nggak tega sama suamiku, aku bilang, "Ya udah gini deh, aku bawa lagi ke dapur, aku bikin nasi goreng kambing jadinya." Jadi aku bikin bumbu nasi goreng, udah tinggal digongseng lagi. Alhasil nasi kebuli jadi nasi goreng. Pemirsa, tentu saja Anda masih menyimak kabar-kabar dari Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan gaya hidup. Berikut ini kabar lain yang layak Anda tengok tentang seorang pelatih vokal yang disegani artis-artis kita. Pelatih vokal ini bernama Eta Herawati. Perempuan kelahiran Jakarta 27 Januari 69 ini akrab dipanggil Berta. Sudah sekitar 20 orang muridnya tercatat sebagai artis terkenal. So good. She's so good. Great. Murid lainnya sebut saja Shanti MTV, Shelomita, Meli Manuhutu, Tamara Blesinski, Rita Effendi, Cindy Claudia Harahap, Dewi Huges, Denada, Vira Yuniar, dan Marini Zumarnis. Juga Desi Ratnasari sempat sekali mampir belajar di sekolah kecil yang diberi nama The Six Bars itu. Ada yang pengen pokoknya bisa nina bobo anak kecil gitu kayak Tamara itu cukup. Ada yang memang pengen tahu tekniknya menyanyi. Namanya juga murid. Tidak semua artis itu belajar sepenuh hati. Tidak sedikit yang patah di tengah jalan. Semangat. Semangatnya pas waktu bayar daftar itu semangat banget. Begitu udah tahu gitu. Bahwa semua potensi manusia itu sebenarnya nyaris-nyaris sama itu nggak mereka sadari. Meski demikian, ada juga yang semangatnya patut diacungi jempol. Setidaknya itu menurut Berta. Kalau kayak Shanti MTV, Selomita itu intensif. Intensif sekali, nggak peduli mereka jadwalnya kayak apa, mereka masuk terus. Gitu. Tapi kalau yang sekedar iseng biasanya kalau udah ketahuan berat, memang kan di tempat aku berat ya. Itu mulai ngaco deh udah, kabur gitu. Anget-anget tai ayam. Sang guru yang ogah disebut guru ini hanya menyebut 2 nama sebagai contoh muridnya yang baik. Tapi bisa jadi sebagian muridnya tidak tahan karena gemblengannya yang berat. Ya, pernapasan sangat berat. Sama vocalization, menggerakkan syaraf-syaraf vokal mereka itu yang berat. Kabarnya Berta termasuk kategori guru killer alias tidak kenal ampun. Mungkin ini yang menjadi alasan banyak murid yang enggan meneruskan belajar. Sekarang gini ya, di tempat lain mereka 45 menit misalnya ya belajar. Di tempat aku tuh 3 jam. Terus disia-siakan gitu dengan nggak niat atau apa ya, mesti aku kejam. Tapi sebenarnya aku men-touch mereka tuh betul-betul dari hati ke hati kok. Aku, jadi diri kamu sendiri, jangan jadi kayak aku cuman pancing kamu kayak gini-gini, kamu selanjutnya jalan dengan cara kamu sendiri. Cuman kalau aku masuk, terutama orang-orang kita tuh kan susah diekspresi ya, karena mungkin setiap hari nggak diajarkan bilang, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Enggak, orang kita tuh harus, jangan gitu. Kalau orang tua marah, anaknya ngelihat, ngelawan kamu. Jadi nggak tahu nih ekspresi orang tua marah atau nggak tahu kan. Itu jadi seragam ekspresinya, kalau nyanyi jadi lagunya sedih banget tapi mukanya tolol banget gitu, nggak ada ekspresinya. Iya, itu yang aku bikin kejam. Jadi kalau aku masuk itu mereka udah yang pada keder, gimana nih Berta masuk. Memang aku akan masuk begitu aku lihat ekspresinya, nggak bisa, kamu nggak bisa ketemu aku.
udah belajar sana lagi, gitu. Kasih aja sama tim yang lain. Setelah melewati proses belajar yang lumayan berat itu, apa yang dijanjikan Berta kepada murid-muridnya? Tidak ada janji. Tidak ada janji karena di sistem di tempatku juga kalau 2 minggu ikut terus nyata materi semuanya sudah ditelan ya naik kelas gitu. Nggak usah lama-lama ngabisin duit. Ngomong-ngomong, di antara murid-muridmu itu, siapa sih yang tercatat paling maju di kelas? Shelomita, Shanti MTV, eh, Shanti MTV, Shelomita, Dewi Sandra luar biasa, Dewi Sandra itu. Terus kalau smart ya, perhatiannya tuh penuh gitu, Tamara. Sekarang mengenai Berta sendiri, ia juga penyanyi. Hanya saja ia kurang terkenal dibanding murid-muridnya yang telah sukses. Tapi itu biasa, karena guru pada akhirnya selalu disalib oleh muridnya. Aku suka nyanyi lagu Chinese, dangdut, keroncong, aku suka semuanya. Asik aja, perasaanku sama aja nyanyinya itu tingkat kebahagiaannya antara aku nyanyi keroncong dan nyanyi funky sama aja. Pemirsa, gerak para peragawati ini ditata oleh Denny Malik. Acara yang menampilkan produk kain alta moda ini diselenggarakan pekan lalu di Bali. Bagi Denny Malik yang kayak beginian ini memang kerjaannya. Karena ini pekerjaan saya, karena ini saya punya perusahaan di mana saya juga di situ harus kerja ya, nggak sekedar cuman main sinetron dan yang lainnya, tapi di sini saya harus tetap jalan, hidup saya juga dari sini, dan saya sebenarnya saya itu koreografer gitu loh. Tidak hanya itu, Denny juga menangani seluruh penyelenggaraan acara ini. Yang dilakukannya adalah membuat sebuah paket acara. Klien taunya beres saja. Konon untuk itu Denny termasuk punya tarif mahal. Sebenarnya kalau soal tinggi itu relatif ya. Saya juga dulu dibilang koreografer termahal katanya. Tapi termahal itu berapa juga kan orang nggak pernah tahu, dan saya juga nggak pernah menyebutkan gitu loh. Misalnya sekarang saya main sinetron gitu. Itu relatif, saya nggak pernah bilang, dan saya tidak mau gitu dibilang seperti itu. Mendengar Denny Malik bercerita tentang pekerjaannya, rasanya bisa membuat orang iri. Ia berani menolak pekerjaan supaya bisa menikmati hidupnya. Sebenarnya gini, alhamdulillah banyak aja, tetap banyak. Cuman yang saya bilang tadi, saya harus memilih. Sama juga kayak sinetron. Ini ada 5 produser lagi nih, terima kasih untuk produser-produser yang mempercayai saya. Cuman saya nggak bisa, saya bilang saya main satu ini dulu deh. Ya, satu ini jalan, alhamdulillah gitu, saya nikmati dulu ya. Karena kalau saya terima, ini ada 5 sinetron yang saya harus, saya bilang enggak, saya bilang, maksudnya untuk saat ini enggak dulu. Sama juga kayak tawaran bikin koreografi atau show, itu juga banyak gitu, tetap banyak gitu. Cuman yang saya bilang, saya nggak mau ngoyo gitu. Tapi ada saat-saat yang dimana, oke bulan ini gue pingin pegang show cuma 3, misalnya dalam waktu 5 bulan ini misalnya ya, 3 show yang event-event besar ya, termasuk ini acara ini. Kemudian sinetron juga, saya hanya mau main mungkin 2, tapi yang ketahuan jelas apa. Terus album, udah itu aja. Bintang sinetron, koreografer, penyanyi. Itulah pekerjaan utama Denny Malik. Dari semua itu, mana yang menghasilkan uang paling banyak? Kalau diglobalin semua segala macam, gede bikin pergelaran, bikin show gitu ya, bisa sampai ratusan juta gitu loh. Tapi buat saya susah, itu memang nggak bisa di-compare gitu ya. Kalau di film, maksudnya di sinetron itu kan kita cuman mikirin diri kita sendiri ya kan, individu kan. Kamu bayar saya sekian ya udah, cuman bayar badan saya sendiri. Kalau ini kan saya, ini aja total semuanya nih, dari model, penari, stage crew ya, staff, pokoknya semua sampai orang belakang layar yang bikin panggung itu saya itu membawahi 80 orang gitu. Jadi lain gitu, capeknya lain, kenikmatannya juga, kepuasannya, terus ya capeknya, resenya juga ada tetap. Indra Safera juga ambil bagian dalam paket acara yang ditangani Denny Malik ini. Sesuai dengan keahliannya, ia menjadi MC di sini. Berbicara mengenai pekerjaannya, sama dengan Denny Malik tadi, Indra juga berani menolak tawaran. Tampil itu nggak terlalu sering gitu, karena nomor 1 mungkin nanti orang cepat bosan, yang kedua saya sendiri merasa kalau kebanyak keseringan tampil itu jadi kering ide gitu, jadi saya tuh nggak seger gitu, apalagi capek. Dulu Indra Safera tidak begitu. Pada awalnya ia termasuk MC yang rakus. Saya pernah ngalamin hal seperti itu, di mana waktu itu saya baru mulai ya, dan saya ingin emang cari jam terbang gitu. Jadi satu hari sampai pernah saya 3 kali gitu ya, hanya kepengen ya itu aja, pengen tahu seperti apa. Tapi ya akhirnya untuk show yang ketiga saya nggak pernah sehebat yang show pertama. Pemirsa, ada pepatah yang kira-kira berbunyi, cepat naik, cepat jatuh. Rupanya Indra Safera juga memahami pepatah tersebut. Ada yang pernah bilang gini, kalau cepat naiknya, cepat juga turunnya. Kalau keseringan tampil, orang cepat bosennya. Jadi saya selalu ingat dengan hal yang satu itu. Jadi saya yang penting konsisten, mudah-mudahan semua masih suka dan terus aja maintain seperti ini.
Ada satu segmen audiens yang selalu membuat Indra Safera was-was manakala ia menjadi MC, yakni ketika harus tampil di depan audiens yang kebanyakan berusia remaja. MC di depan anak umur 17 tahun ulang tahun itu yang udah itu yang paling susah dan saya nggak akan pernah lagi, bukan nggak pernah lagi ya, nggak boleh bilang nggak akan. Cuman saya berusaha untuk tidak tampil di depan anak-anak 17 tahun untuk pesta ulang tahun karena mereka malas banget untuk